Mas mungkin boleh disampaikan ke teman-teman nih, bagaimana sih cara membuat ikat kepala nih? Kalau saya punya kain apa namanya, kain untuk ikat ya. Ya, kita coba praktek sebentar. Sebenarnya ada beberapa jenis, Pak, sekali lagi apa namanya? Contoh model ikat itu. Tapi yang pertama yang umum itu tadi model senopaten atau keratonan. Seperti ini. Segitiga. Nah, ini kita tekuk. Nah, yang kiri kita ke ataskan dulu. Nah, baru yang kanan kita silang sini. Nah, jadi bentuk awalnya harus seperti ini dulu. Nah, baru kita simpul sekali dulu. Nah, baru yang dari atas kita tarik ke samping. Kita tarik yang satunya, kita tarik ke samping. Jadi melebar kan. Nah, melebar. Nah, baru kita ikat 2 kali. Nah, selanjutnya sebagai ciri itu sih sebenarnya sih kesadaran diri aja, balik lagi ke masalah adab. Nah, kita ini siapa gitu kan? Kalau misalkan kita masyarakat umum cukup dikasih lipetan 3 kali. Kalau lipetan 3 kali. Iya, kalau misalkan saya raden ya boleh 7 kali. Dikasih lipetan. Tuh, kalau misalkan saya sultan ya boleh 9 kali dan seterusnya. Nah, kalau ini segitiga baru kita masukkan dulu ke sini. Kita rapikan intinya sih yang di depan. Nah. Nah, setelah ini selesai, nah baru selesai seperti ini. Setelah rapikan. Nah, setelah rapi, nah baru jadilah senopaten. Jadi sebenarnya bikin ikat kepala itu nggak susah ya? Nggak susah. Nah, ini yang punya makna tersendiri gitu. Yang pertama segitiga di sini maksudnya adalah melambangkan ketajaman fikir, bahwa kita yang ya bekerja di pemerintahan maupun sebagai kepala rumah tangga harus memiliki ketajaman fikir, jangan mudah terprovokasi oleh kondisi apapun. Kita harus bisa selalu tenang. Karena apa? Karena kita diikat di belakang itu dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya belakang itu panjangnya nggak sama. Oh iya. Nah, ini simbol lam alif. Samping kanan kiri. Dan 3 itu berarti harus sebagai manusia itu harus memiliki 3 tanggung jawab, yaitu iman, Islam, ihsan. Nah, kalau 7 ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa 7 ini simbol daripada 7 martabat manusia. Nah, kalau 9 itu pada seseorang yang sudah sempurna nutupi babahan hawa sanga, menutupi 9 lubang yang ada di dalam diri manusia. Intinya sudah benar-benar mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi banyak banget sebenarnya apa ya, ilmu yang bisa kita pelajari dari ikat kepala tersebut ya, Mas. Iya. Kalau kita mau gali lebih dalam ya. Tuh, makanya ini kalau senopaten, makanya kiri itu di bawah. Nah, tapi kalau kita lari ke Kutagara manapun, entah itu Benda Kerap, Rusmi maupun Gunung Jati, itu dibalik, Kang. Oh, oke. Yang kiri justru di atas. Nah, ini simbol sedekapnya atau sedekapnya orang meninggal. Karena makanya Kutagara itu biasanya dipakai oleh kemit, kuncen, atau ulama atau kiai. Maksudnya adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan dunia, sudah ingat semuanya dengan kematian, sudah hanya ingat dengan Tuhan. Tuh, ini posisi awalnya seperti ini. Terus yang segitiga ini, kalau yang tadi kita biarkan terjuntai, terjulur. Nah, kalau ini kita naikkan ke atas. Karena yaitu tadi, kita sudah tidak bermain logika, kita sudah tidak bermain pikiran, tapi bermainnya adalah kolbu. Bermainnya adalah hati. Nah, kita buka di sini.
Jadi prinsip Kutagara itu awalnya tuh sama semua, Kang, seperti ini semua. Nah, prinsip awalnya itu segini semua. Nah, kalau misalkan kita mau jadi Kutagara Drusmi, yang tadi satu kita sembunyikan juga, nah, yang ini kita lipat ke atas. Nah, lipat ke atas, tarik lagi ke bawah. Nah, sudah begini, baru kita tekuk secukupnya. Sudah jadi Kutagara Drusmi. Oh. Ya, kalau Kutagara Drusmi ini simbolnya apa? Maksudnya adalah kemanunggalan kita antara Gusti Kaula dan Kaula Gusti. Jadi sudah benar-benar kita ini sudah benar-benar mengenal diri kita sudah benar-benar mengenal Tuhan kita. Tuh. Tapi yang saya lihat ya kalau di supermarket itu jarang ya. Jarang. Yang model-model seperti yang tadi Mas Jay peragakan tuh jarang ya. Jarang. Yang banyak yang seperti ini nih, yang simpel-simpel ya. Iya, yang simpel karena emang waktu pembuatannya biasanya lebih lama. Terus yang kedua kendala dengan sistem jahitnya. Oh. Makanya kebanyakan kalau ini kan sistemnya adalah pakai sistem pengacian biasanya, sistem lem. Oh, di lem. Di lem. Makanya ya semi permanen bahasanya lah gitu. Kalau ketika masukkan mesin cuci atau kita masuk rendam di air kan rusak. Ya. Makanya jarang yang pakai kayak ini. Jadi karena dari segi kepraktisannya kurang praktis. Dan kurang komersil ya. Kurang komersil juga. Lama. Bikinnya lama. Bikinnya lama. Karena kan ya itu apa? Kalau kita lem kan perlu kita jemur dulu dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas itu tadi semua dasar makna filosofi ikat itu semuanya sama. Cuma nanti yang membedakan itu setelah sudah jadinya. Gitu. Itu tadi seperti Kutagara Benda Kerep, Drusmi. Nah, itu kan punya bentuk awalnya yang sama, tapi ketika sudah sudah jadi ya memiliki makna dan filosofi yang berbeda juga. Makanya kalau dulu ada penegasan kalau pengen pakai ikat Kutagara ya harus minimal hafal Quran katanya. Oh, sebenarnya dulu ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Kalau sekarang syaratnya beli. Syaratnya beli. Makanya kalau sekarang syaratnya ya itu tadi. Sudah tidak malu pakai ikat aja udah seneng gitu. Oh iya benar. Justru sekarang itu krisis ya. Iya, banyak orang yang malu menggunakan ikat ya. Iya, makanya ada anak muda udah mau pakai ikat aja udah seneng saya gitu. Nah, apa yang Mas Jay lakukan ya untuk mensosialisasikan tentang ikat itu sendiri, Mas? Nah, kalau yang selama ini sudah jalan sih kan termasuk didukung oleh Kang Nana Napaktilas juga, yaitu tadi mengadakan talk show lah bahasanya itu kan di komunitas anak-anak muda gitu. Dan ternyata ya antusias mereka tuh luar biasa sebenarnya kan. Rasa ingin tahu mereka tuh bahwa ya saya tuh sebenarnya dari dulu tuh pengen gitu tahu tentang makna batik, pengen tahu tentang makna ikat gitu. Makanya sebenarnya sih istilahnya tuh bahasa kasarnya ya saya ini tinggal nyari panggung gitu. Karena anak muda atau teman-teman ini yang di luar itu sebenarnya sudah antusias. Mau sebenarnya. Mau. Gitu. Cuman tinggal nunggu wadahnya di mana tempatnya gitu ya. Karena mereka bingung gitu. Kayak misalkan saya mau pengen belajar ini di mana gitu. Makanya tinggal kita ya ibarat kalau peribahasa orang Cirebon sih tinggal itu luru ulam marani gepuk gitu. Tinggal mencari kliknya aja nih komunitas mana yang bisa kita masuki gitu. Nah, termasuk tetap ya kalau secara kecil-kecilan kan ya ngobrol, bentuk obrolan di warung-warung kopi dan lain sebagainya seperti itu kan. Makanya saya termasuk kurang setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa anak muda kita itu sudah nggak suka hal-hal yang berbau kebudayaan gitu. Justru sebenarnya untuk yang sekarang itu mereka sebenarnya mencari itu, mereka juga pengen tahu, cuman kadang-kadang ya tidak ketemu wadahnya gitu. Makanya dengan adanya
napak tilas, ya alhamdulillah gitu kan, berarti salah satu panggung saya gitu kan untuk menyampaikan bahwa ini loh, bahwa ikat itu bukan sekedar penghias kepala, bukan hanya pelindung kepala, tapi ikat juga punya makna, punya ajaran yang harus kita sampaikan dan harus syukur-syukur bisa kita jalani gitu. Makanya kalau sekarang sih intinya ada anak muda, ada orang yang seneng, suka atau pengen pakai ikat, saya udah seneng gitu. Makanya sudah nggak pakai syarat-syarat seperti kayak zaman dulu gitu. Seneng bayi dikit kalau kata Om Cirebon sih, udah seneng aja dulu gitu. Tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Kenali dulu baru nanti ke dalamnya urusan nanti gitu ya. Betul. Tapi tantangan terbesar apa sih Mas ketika Mas J mensosialisasikan atau misalnya menyampaikan terkait makna-makna tersebut, apa sih tantangan terbesarnya itu? Ya sebenarnya tantangan terbesarnya itu adalah ketika saya mulai ingin menularkan cara membuat ikat. Karena itu tadi ternyata butuh ketelatenan khusus gitu. Karena tidak semua orang bisa menangkap cara bikin ikat itu yang baik dan benar gitu. Intinya tantangan seperti itu aja sih. Sedangkan saya sendiri pengen jangan hanya bisa pakai ikat jadi gitu. Tapi harus punya selembar kain, terus dilipat segitiga, terus dipakai sendiri, terserah bentuknya mau bentuk apa gitu kan. Nah, pengennya saya sih seperti itu sebenarnya. Bukan hanya sekedar mereka mendengarkan, mereka mengerti, tapi mereka juga bisa memakai ikat sendiri gitu. Itu sih tantangan terbesarnya. Termasuk salah satu yang senior aja kayak Kang Ade itu sebenarnya udah bisa, kan udah bagus. Nah, cuman kadang-kadang kan masih belum rapi, kan emang butuh mood sendiri sih kan. Oh, jadi sebenarnya ada seninya ya? Iya. Merangkai ikat itu sebenarnya ada seninya? Ada seninya. Tuh, makanya kalau ngelihat sih mungkin ya gampang, masih nggak 15 menit, 10 menit langka dadi. Tidak ada 10 menit jadi kan, tapi ketika gawe bikin sendiri kadang-kadang ini nggak ketemu. Nah, itu juga saya maklumi sebenarnya sih Kang, karena saya pribadi juga gitu, ketika tidak ada feel gitu kan, saya paksain bikin ikat ya kadang-kadang gupat, ya nggak jadi juga gitu. Jadi tergantung mood juga gitu bikin ikat. Nah, makanya tantangan terbesarnya kalau menurut saya sih itu menularkan keterampilan membuat ikat untuk diri sendiri kepada anak muda. Karena pengennya saya sih ya gitu, bahwa anak muda pun bisa gitu bikin ikat sendiri gitu. Oke, pesan buat sahabat Tepak Tilas nih Mas J. Jadi kalau pesan saya sih satu, bahwa ya seperti yang tadi sudah diucapkan oleh Kang Nanang, pertama adalah ya senangi dulu gitu. Jadi kenali dulu bentuk-bentuk ikat. Yang kedua, senangi untuk memakai ikat, tidak malu untuk menggunakan ikat. Terus yang ketiga, berusaha belajar untuk mempelajari makna daripada ikat itu sendiri. Terus yang terakhir adalah itu, jangan cuman bisa menggunakan ikat yang sudah jadi gitu, tapi juga harus bisa merangkai ikat sendiri. Entah mau gaya Bali, mau gaya Cirebon, mau gaya Pasundan, terserah gitu. Yang penting minimal ngerti lah, atau bisa lah salah satu gaya tersebut. Syukur-syukur berbagai style Nusantara ini udah bisa semua gitu. Itu lebih alhamdulillah lagi, lebih luar biasa lagi. Mungkin itu aja Kang Nana. Oke, bangga pakai ikat kepala Nusantara, dan yang terpenting adalah bagaimana memaknai filosofi yang ada di dalam balutan ikat kepala itu sendiri ya. Karena banyak ilmu-ilmu yang memang disematkan ya oleh leluhur kita lewat ikat kepala. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas J bisa memberikan wawasan buat kita semua, seperti apa sih ikat kepala tersebut, maknanya seperti apa, dan kita harus bangga pakai ikat kepala Nusantara. Sampai ketemu di liputan selanjutnya semua.